Jam 12 malam setelah seharian aku bekerja lembur di kantor. Saat pulang aku disambut dengan tamparan dan teriakan dari suamiku di depan teman-temannya. Lihat sudah jam berapa ini. Dasar perempuan murahan. Cepat sana masak. Wanita tak berguna, bikin malu tamuku saja. Aku hanya diam dan pura-pura masuk ke dalam dapur lalu menyusun sebuah rencana besar. 5 menit kemudian, seorang pria misterius datang mengetuk pintu. Saat suami membuka pintunya, dia langsung syok histeris. Karena pria itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding digital di lobi kantor baru saja berganti angka menjadi pukul 12 malam tepat ketika Nadia melangkahkan kakinya keluar dari gedung pencakar langit itu. Suasana jalanan ibu kota sudah mulai lengang, hanya menyisakan beberapa kendaraan yang melaju kencang membelah kesunyian malam. Tubuh wanita itu terasa remuk redam. Bahunya kaku setelah seharian penuh duduk menghadapi tumpukan berkas dan layar komputer, mengurusi masalah perusahaan yang sedang menghadapi audit besar-besaran. Sebagai seorang istri yang berbakti, ia tidak pernah mengeluh. Meskipun rasa lelah itu seolah menggerogoti tulang-tulangnya, ia merapatkan jaketnya, menghalau angin malam yang menusuk sambil membetulkan letak hijabnya yang sedikit miring tertiup angin. Dalam benaknya, ia hanya membayangkan kasur empuk dan kehangatan selimut di rumah. Ia berharap suaminya sudah tidur, atau setidaknya menyambutnya dengan senyuman kecil. Meski harapan itu terdengar semakin mustahil belakangan ini. Taksi yang ditumpanginya berhenti tepat di depan pagar rumah minimalis 2 lantai yang dibelinya 3 tahun lalu. Lampu ruang tamu masih menyala terang benderang. Bahkan dari luar pagar ia bisa mendengar suara gelak tawa laki-laki yang berisik. Hati Nadia mencelos. Ia tahu apa artinya ini. Raka, suaminya, pasti sedang membawa teman-temannya lagi ke rumah. Nadia menghela napas panjang, mencoba menata hatinya agar tetap sabar. Ia membuka pintu pagar dengan perlahan, berharap tidak menarik perhatian. Namun, suara tawa dari dalam rumah semakin keras terdengar seiring langkahnya mendekati pintu utama. Ia memutar kunci, mendorong pintu kayu jati itu, dan pemandangan di hadapannya membuat rasa lelahnya seketika berubah menjadi rasa sesak yang menghimpit dada. Ruang tamu yang tadi pagi ia rapikan dengan teliti kini tampak seperti kapal pecah. Bungkus makanan ringan berserakan di mana-mana, gelas-gelas bekas minuman manis dan kopi berjejer kotor di atas meja, dan asap rokok mengepul tebal membuat udara di ruangan itu terasa pengap dan menyesakkan. Raka duduk di sofa tengah bak seorang raja, dikelilingi oleh 3 orang temannya yang juga terlihat berantakan. Mereka tertawa terbahak-bahak membahas sesuatu yang tidak penting. Sama sekali tidak peduli dengan jam yang sudah menunjukkan tengah malam. Kehadiran Nadia di ambang pintu seketika menghentikan tawa mereka. Hening menyergap ruangan itu selama beberapa detik. Namun bukan keheningan yang ramah, melainkan keheningan yang penuh dengan tatapan meremehkan. Raka menoleh. Matanya yang merah karena kurang tidur menatap tajam ke arah istrinya. Tidak ada senyum. Tidak ada pertanyaan lembut tentang kabar atau pekerjaan. Pria itu justru bangkit dari duduknya dengan kasar, membuat meja di depannya sedikit berguncang. Ia berjalan mendekati Nadia dengan langkah lebar dan wajah yang memerah menahan amarah yang tidak beralasan. Nadia hanya diam. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Namun Raka tidak memberinya kesempatan untuk sekadar bernapas lega. Tanpa peringatan, tangan kekar suaminya itu melayang di udara dan mendarat keras di pipi kiri Nadia. Plah! Suara tamparan itu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan malam, memecah suasana canggung yang sempat tercipta. Kepala Nadia tertoleh ke samping akibat kerasnya benturan itu. Rasa perih dan panas seketika menjalar di pipinya. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih besar. Ia memegang pipinya yang mulai terasa berdenyut, menatap suaminya dengan pandangan tidak percaya. Belum sempat ia mengucapkan sepatah kata pun, Raka sudah mulai berteriak dengan nada tinggi. Jarinya menunjuk-nunjuk tepat di depan wajah Nadia. Lihat sudah jam berapa ini, dasar perempuan murahan. Teriak Raka dengan suara menggelegar yang mungkin terdengar hingga ke rumah tetangga. Ia tidak peduli bahwa teman-temannya menonton adegan itu. Justru ia tampak ingin memamerkan kekuasaannya sebagai seorang suami di depan mereka. Kita sudah duduk di sini kelaparan tidak ada makanan. Kamu ini istri macam apa? Pulang larut malam keluyuran tidak jelas. Sementara suamimu dan tamu-tamu terhormat ini dibiarkan kelaparan. Cepat sana masak.
Wanita tak berguna. Kamu hanya bikin malu aku saja di depan tamuku. Teman-teman Raka yang duduk di sofa kembali tertawa. Kali ini tawa mereka terdengar mengejek dan merendahkan. Salah satu dari mereka bahkan menyeletuk dengan nada sinis, menyuruh Nadia untuk segera membuat kopi dan mie instan karena perut mereka sudah keroncongan. Nadia merasakan matanya memanas. Air mata mendesak ingin keluar, tetapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak akan menangis di depan manusia-manusia yang tidak punya hati ini. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya hancur. Nadia menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan menatap Raka sekilas. Tatapan itu bukan tatapan takut seperti biasanya, melainkan tatapan dingin yang kosong. Tanpa mengucapkan satu patah kata pun, Nadia melangkah melewati Raka. Ia tidak pergi ke kamar untuk menangis, melainkan berjalan lurus menuju dapur. Raka yang melihat istrinya menurut merasa menang. Ia kembali duduk di sofa sambil mendengus kasar, lalu berkata kepada teman-temannya dengan nada sombong bahwa perempuan memang harus diberi pelajaran keras agar tahu posisinya. Suara tawa mereka kembali pecah, memenuhi ruang tamu yang penuh asap itu. Mereka tidak tahu bahwa di dapur, Nadia tidak sedang menyalakan kompor atau menyiapkan panci. Di balik dinding dapur yang memisahkannya dari ruang tamu, Nadia berdiri tegak. Ia mengeluarkan ponsel pintar dari tas kerjanya. Layar ponsel itu menyala, menampilkan sebuah nama kontak yang sangat penting. Jari jemarinya dengan cepat mengetik sebuah pesan singkat, namun penuh dengan perintah mutlak. Pesan itu dikirimkan kepada seseorang yang selama ini ia minta untuk merahasiakan identitasnya. Nadia menekan tombol kirim lalu meletakkan ponselnya di atas meja dapur. Ia menghitung dalam hati. Ia tahu orang itu sedang berada di kawasan yang sama, karena ada pertemuan bisnis di hotel dekat sini. 5 menit. Hanya butuh 5 menit untuk mengubah malam ini menjadi neraka bagi Raka. Nadia tidak bergerak untuk memasak. Ia hanya berdiri diam mendengarkan celotehan Raka di ruang depan yang semakin menjadi-jadi membicarakan keburukan istrinya sendiri. Raka bercerita bahwa Nadia hanyalah staf biasa yang gajinya numpang lewat, dan segala kemewahan di rumah ini adalah hasil jerih payah Raka sebagai manajer. Kebohongan demi kebohongan meluncur mulus dari mulut Raka. Nadia tersenyum miris. Kesabarannya yang selama ini ia bangun bertahun-tahun runtuh malam ini. Tamparan tadi adalah batas akhirnya. Ia sudah cukup memberi kesempatan. Sudah cukup merendah. Tepat 5 menit kemudian, suara ketukan pintu terdengar. Ketukan itu bukan ketukan tamu biasa, melainkan ketukan yang tegas, berirama, dan penuh wibawa. Suara tawa di ruang tamu terhenti seketika. Raka mengerutkan kening, bingung siapa yang bertamu di jam 12 malam lewat 5 menit ini. Mungkin tetangga yang protes karena suara berisik, pikirnya. Dengan wajah garang, Raka bangkit lagi dari sofa, siap untuk melabrak siapapun yang berani mengganggu kesenangannya. Ia berjalan menghentak-hentak menuju pintu utama, membuka kunci, dan menarik gagang pintu dengan kasar. "Siapa sih malam-malam ganggu orang?" bentak Raka saat pintu terbuka lebar. Namun kalimat selanjutnya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak lebar. Mulutnya terbuka sedikit. Namun tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya yang tadi tegak menantang kini seketika menyusut. Bahunya turun dan wajahnya pucat pasi seolah darah berhenti mengalir di kepalanya. Di hadapannya berdiri seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi yang sangat mahal, dikawal oleh 2 orang berbadan tegap di belakangnya. Pria itu menatap Raka dengan tatapan tajam dan dingin. Tatapan seorang penguasa yang melihat ke arah bawahannya yang tidak berharga. Itu adalah Bima Santoso, pemilik perusahaan raksasa tempat Raka bekerja. Orang yang selama ini Raka agung-agungkan di depan teman-temannya. Orang yang fotonya terpajang di lobi kantor. Orang yang Raka sebut sebagai bos besar yang sangat ia hormati. Raka gemetar. Lututnya terasa lemas. Kenapa bos besarnya ada di depan pintu rumahnya yang berantakan jam segini? Raka mencoba tersenyum. Sebuah senyum kaku yang menyedihkan, berusaha menyapa bosnya dengan hormat. Namun Bima Santoso bahkan tidak melirik Raka 2 kali. Pria itu melangkah masuk begitu saja, menggeser tubuh Raka dengan bahunya dan berjalan lurus melewati ruang tamu yang kotor itu. Tujuannya bukan Raka, melainkan arah dapur tempat Nadia berdiri menunggu. Bima Santoso melangkah masuk ke dalam rumah dengan aura yang begitu mendominasi, membuat udara di ruangan itu terasa semakin dingin dan berat.
Teman-teman Raka yang tadinya duduk santai dengan kaki diangkat ke atas meja seketika menurunkan kaki mereka dengan panik. Mereka saling pandang dengan wajah bingung dan ketakutan, mengenali sosok pria berwibawa itu dari cerita-cerita Raka yang sering membual tentang kedekatannya dengan sang pemilik perusahaan. Mereka berdiri kaku, tidak berani bersuara. Bahkan untuk sekadar bernapas pun rasanya sulit. Raka yang masih berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat buru-buru menutup pintu dan berlari kecil menyusul Bima Santoso, berusaha menjelaskan situasi dengan tergagap-gagap. Selamat malam, Pak Bima. Maaf sekali rumah saya berantakan. Saya tidak menyangka Bapak akan mampir. Mari silakan duduk. Pak, saya akan suruh istri saya buatkan minum. Ucap Raka dengan nada suara yang bergetar hebat. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Ia panik setengah mati. Takut citranya sebagai manajer yang kompeten hancur, karena bosnya melihat kondisi rumah yang kacau balau dan penuh asap rokok. Ia mencoba meraih lengan Bima Santoso untuk mempersilakannya duduk di sofa yang paling bersih. Namun Bima Santoso menepis tangan Raka dengan gerakan halus namun tegas. Seolah-olah sentuhan Raka adalah kotoran yang menjijikkan. Bima Santoso sama sekali tidak menggubris ucapan Raka. Ia tidak menoleh, tidak menjawab, dan tidak berhenti berjalan. Pandangannya lurus ke depan, menembus ruang tamu, melewati teman-teman Raka yang menunduk takut, langsung menuju ke area dapur yang terbuka. Di sana, Nadia masih berdiri dengan tenang, bersandar pada meja dapur sambil bersedekap. Ekspresi wajah Nadia datar. Tidak ada sisa ketakutan atau kesedihan yang tadi sempat terlihat saat ia ditampar. Saat Bima Santoso tiba di hadapan Nadia, suasana di ruangan itu berubah menjadi sangat hening. Begitu hening hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman palu godam. Hal yang terjadi selanjutnya membuat jantung Raka seakan berhenti berdetak. Bima Santoso, sang pemilik perusahaan konglomerasi, orang terkaya yang sangat disegani, tiba-tiba membungkukkan badannya dalam-dalam di hadapan Nadia. Itu bukan sekadar anggukan sopan, melainkan sebuah gestur penghormatan yang sangat dalam dari seorang bawahan kepada atasan tertingginya. Maaf, saya datang terlambat 5 menit. Bu Nadia. Suara Bima Santoso terdengar jelas, tegas, dan penuh hormat. Perintah Ibu sudah kami laksanakan. Tim audit sudah bergerak dan semua akses sudah kami tutup sesuai instruksi Ibu barusan. Raka ternganga. Matanya membulat sempurna, hampir keluar dari kelopaknya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan ia tidak sedang bermimpi buruk. Ia menatap teman-temannya yang juga sama syoknya. Pikirannya berputar kacau. Tidak mampu mencerna apa yang baru saja dilihat dan didengarnya. Bos besarnya membungkuk pada istrinya? Istrinya yang ia sebut tak berguna. Istrinya yang ia anggap hanya staf administrasi rendahan. Pak, Bapak salah orang. Itu Nadia, Pak. Dia cuma istri saya. Dia cuma karyawan biasa di kantor Bapak. Raka memberanikan diri menyela. Suaranya parau dan terdengar putus asa. Ia mencoba tertawa kecil. Tawa yang sumbang dan gila. Berharap ini semua hanya lelucon aneh. Nadia itu tidak tahu apa-apa. Pak, dia bahkan tidak becus masak. Mungkin Bapak salah alamat atau salah mengenali orang. Bima Santoso perlahan menegakkan tubuhnya lalu memutar badannya menghadap Raka. Kali ini tatapannya benar-benar menusuk, penuh dengan kemarahan yang tertahan. Ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna hitam dari dalam tas kerjanya dan menyerahkannya kepada Nadia, bukan kepada Raka. Nadia menerima map itu dengan tenang, membukanya perlahan dan membaca lembar pertama dengan tatapan teliti. Sementara itu, Bima Santoso menunjuk wajah Raka. Tutup mulutmu, Raka. Bentaknya. Suaranya tidak keras, tapi penuh tekanan yang membuat nyali Raka menciut seketika. Kamu yang tidak tahu apa-apa. Orang yang berdiri di depanmu ini, Ibu Nadia, adalah pemilik saham mayoritas tunggal di perusahaan tempat kamu bekerja. Beliau adalah putri kandung dari pendiri perusahaan, pewaris seluruh aset yang selama ini kamu nikmati. Posisi manajer yang kamu banggakan itu diberikan atas tanda tangan Ibu Nadia. Karena dia kasihan melihat suaminya yang pengangguran dulu merengek minta pekerjaan. Kata-kata itu menghantam Raka lebih keras daripada pukulan fisik. Lututnya benar-benar menyerah. Ia jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin. Otaknya mencoba menyangkal, tapi fakta-fakta mulai tersusun di kepalanya. Bagaimana Nadia selalu tenang saat ia membual tentang pekerjaan.
Bagaimana karirnya melesat naik dengan mudah tanpa prestasi yang jelas. Dan bagaimana rumah mewah ini dibeli atas nama Nadia. Teman-teman Raka yang mendengar itu perlahan mulai mundur teratur. Mereka mengambil barang-barang mereka diam-diam, ingin segera kabur dari tempat itu sebelum terkena imbas masalah raksasa ini. Namun, pengawal Bima Santoso dengan sigap berdiri di depan pintu keluar, memblokir jalan mereka dengan wajah garang. Nadia menutup map hitam itu dengan suara blak yang keras. Ia melangkah maju mendekati Raka yang masih terduduk lemas di lantai. Nadia menatap suaminya dari atas. Sorot matanya yang biasanya lembut kini berubah menjadi sedingin es. Ia tidak perlu berteriak seperti Raka. Harismanya sebagai pemilik kekuasaan yang sesungguhnya kini terpancar keluar, membuat sosoknya terlihat begitu agung dan menakutkan di mata Raka. "Kamu bilang kamu lapar, Mas?" tanya Nadia pelan. Namun suaranya menggema di telinga Raka. "Kamu bilang aku wanita tak berguna yang cuma bikin malu." Nadia melempar map hitam itu tepat ke wajah Raka. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan keluar, menutupi tubuh Raka. "Itu adalah surat pemecatanmu dan surat pembekuan seluruh aset yang kamu pakai. Mobil dinas, kartu kredit perusahaan, tunjangan jabatan, semuanya ditarik per detik ini. Makanlah kertas-kertas itu kalau kamu lapar." Raka dengan tangan gemetar memungut salah satu kertas yang jatuh di pangkuannya. Di sana tertulis jelas, "Surat pemutusan hubungan kerja tidak hormat. Dengan alasan penyalahgunaan fasilitas dan perilaku tidak etis." Di bagian bawahnya tertera tanda tangan yang sangat ia kenal. Tanda tangan yang sering ia lihat di dokumen-dokumen penting perusahaan. Namun ia tidak pernah sadar bahwa itu adalah tanda tangan istrinya sendiri. Ia mendongak menatap Nadia. Air mata mulai menggenang di matanya. Bukan karena sedih, tapi karena ketakutan yang amat sangat akan kehilangan segala kemewahannya. "Nadia, sayang, ini tidak mungkin. Kamu bercanda, kan? Kita suami istri. Sayang, hartamu hartaku juga, kan?" Raka mencoba merangkak mendekati kaki Nadia, berusaha meraih ujung gamis istrinya. Wajahnya yang tadi sombong kini berubah menjadi wajah pengemis yang menyedihkan. "Jangan begini. Aku suamimu. Aku tadi cuma emosi. Aku tidak bermaksud menamparmu. Maafkan aku, Bu Bos." Sayang." Nadia memundurkan langkahnya, menghindari sentuhan tangan Raka, seolah tangan itu membawa penyakit menular. Ia menoleh kepada Bima Santoso dan mengangguk pelan. Bima Santoso memberi isyarat kepada dua pengawalnya. Dengan gerakan cepat, kedua pengawal itu maju dan mencengkeram lengan Raka, memaksanya berdiri kasar. Raka meronta-ronta, berteriak memanggil nama Nadia. Namun Nadia sudah memalingkan wajahnya. "Bawa dia keluar," ucap Nadia dingin. "Dan pastikan dia tidak membawa satupun barang dari rumah ini selain baju yang menempel di badannya." Raka diseret paksa menuju pintu keluar. Teman-temannya yang melihat kejadian itu semakin ketakutan. Mereka merapat ke dinding, berharap tidak ikut diseret. Tapi mata Nadia kini beralih kepada mereka. Tatapan tajam di balik hijabnya membuat nyali mereka ciut. "Kalian juga?" kata Nadia singkat. Teman-teman Raka langsung berlarian keluar rumah begitu pengawal menyingkir dari pintu. Meninggalkan Raka yang sedang meronta-ronta di halaman depan, berteriak histeris memanggil nama istrinya yang kini telah berubah menjadi mimpi buruk terbesarnya. Suasana di halaman depan rumah mewah itu berubah menjadi tontonan drama yang memalukan. Raka masih meronta-ronta dalam cengkeraman dua pengawal berbadan tegap yang menyeretnya keluar dari pintu utama. Kakinya menendang-nendang udara, mencoba mencari pijakan untuk menahan tubuhnya agar tidak terbuang dari istana yang selama ini ia banggakan. Teriakan-teriakannya memecah keheningan malam, membuat beberapa lampu rumah tetangga mulai menyala satu persatu. Rasa malu seharusnya sudah membunuh harga dirinya. Namun ego Raka terlalu besar untuk menerima kekalahan semudah itu. Ia merasa berhak atas rumah ini. Ia merasa berhak atas segala kemewahan yang ada di dalamnya. Karena menurut logikanya yang tumpul, ia adalah kepala keluarga. Ia adalah laki-laki dan kodrat laki-laki adalah memimpin. Bukan diinjak-injak seperti ini. Napasnya memburu. Matanya melotot liar mencari sosok Nadia yang masih berdiri anggun di ambang pintu, menatapnya tanpa belas kasihan. "Lepaskan aku!" bentak Raka kepada pengawal yang memegangi lengannya. Ia memutar tubuhnya sekuat tenaga hingga berhasil melepaskan satu tangannya. Dengan napas terengah-engah,
Ia menunjuk arah Nadia dengan jari telunjuk yang gemetar karena amarah. Nadia, jangan pikir kamu bisa melakukan ini padaku. Ini rumahku juga. Semua barang di dalam sana ada hakku. Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja seperti kucing kurap. Ada hukum di negara ini. Ada undang-undang perkawinan. Harta gonogini, Nadia. Kamu lupa itu. Hah? Setengah dari kekayaanmu adalah milikku. Nadia tidak bergeming. Ia melangkah perlahan menuruni satu anak tangga teras. Diikuti oleh Bima Santoso yang setia berdiri 2 langkah di belakangnya. Wajah Nadia terlihat tenang. Namun di balik ketenangan itu tersimpan badai yang siap menghancurkan. Ia menatap Raka seolah sedang melihat orang asing yang tidak waras. Tidak ada lagi tatapan memuja atau ketakutan yang biasa ia berikan selama 5 tahun pernikahan mereka. Malam ini, topeng kepatuhan itu telah ia bakar habis. Menyisakan wajah asli sang pemilik kekuasaan. Nadia melipat kedua tangannya di depan dada, mendengarkan ocehan Raka dengan sabar. Membiarkan suaminya itu mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Kamu bicara soal hukum, Mas? Tanya Nadia dengan nada rendah yang menusuk. Baiklah, mari kita bicara soal hukum. Rumah ini sertifikatnya atas nama yayasan milik almarhum ayahku. Mobil yang kamu pakai itu aset inventaris perusahaan. Bahkan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tanganmu itu faktur pembeliannya atas nama kantorku sebagai hadiah kinerja yang sebenarnya tidak pernah kamu capai. Jadi bagian mana yang menurutmu adalah milikmu? Bagian mana yang kamu beli dengan keringatmu sendiri selain hutang-hutang judimu yang menumpuk itu? Raka terdiam sejenak. Wajahnya memerah padam. Ia tidak menyangka Nadia tahu segalanya. Namun otak liciknya segera mencari celah lain. Ia teringat sesuatu. Sesuatu yang ia yakini sebagai miliknya mutlak. Sesuatu yang ia simpan rapat-rapat di ruang kerjanya yang terkunci. Ada brankas besi di sana. Tempat ia menyimpan uang tunai hasil komisi-komisi gelap dan beberapa perhiasan yang ia beli diam-diam tanpa sepengetahuan Nadia. Itu adalah tabungan rahasianya. Dana darurat yang ia siapkan jika sewaktu-waktu terjadi hal buruk. Atau jika ia memutuskan untuk lari bersama wanita simpanannya. Keyakinan itu membuat senyum sinis kembali muncul di wajahnya. Baik, tantang Raka dengan suara lantang. Kalau kamu mau ambil rumah dan mobil busuk ini, ambil saja. Tapi aku punya hak untuk mengambil barang-barang pribadiku di ruang kerja. Ada brankas di sana. Itu uangku. Hasil kerjaku sendiri yang aku sisihkan. Kamu tidak punya hak menyentuhnya. Biarkan aku mengambil isinya. Lalu aku akan pergi dari neraka ini dengan senang hati. Aku tidak butuh kamu, Nadia. Dengan uang itu, aku bisa hidup 10 kali lebih bahagia daripada dengan istri dingin sepertimu. Nadia menoleh sedikit ke arah Bima Santoso. Sebuah anggukan kecil diberikan. Bima Santoso mengerti isyarat itu. Ia memberi kode kepada para pengawal untuk melepaskan cengkeraman mereka pada Raka. Raka yang merasa menang langsung membusungkan dadanya. Ia merapikan kerah kemejanya yang kusut, lalu berjalan dengan angkuh kembali masuk ke dalam rumah. Melewati Nadia yang menyingkir memberinya jalan. Raka berpikir bahwa Nadia takut. Ia berpikir bahwa Nadia tidak berani mengklaim uang di brankas itu, karena tidak ada bukti tertulis. Dengan langkah lebar, Raka menuju ruang kerja pribadinya yang terletak di lantai 1, di sudut ruangan yang selalu ia kunci rapat. Nadia dan Bima Santoso mengikuti dari belakang dengan langkah santai. Mereka melihat Raka yang begitu bernafsu membuka pintu ruang kerja. Pintu itu terbuka kasar, menghantam dinding. Raka langsung berlari menuju sebuah lukisan abstrak di dinding, menurunkannya dan menampakkan sebuah brankas besi tertanam di sana. Dengan jari-jari yang gemetar karena antusiasme, Raka memutar kombinasi angka brankas itu. Kiri, kanan, kiri. Ia hafal mati kodenya. Bunyi klik terdengar menandakan kunci terbuka. Raka menoleh sekilas ke arah Nadia dengan tatapan mengejek. Seolah ingin berkata, "Lihat, aku menang." Sebelum akhirnya menarik tuas brankas itu hingga terbuka lebar. Namun, senyum kemenangan di wajah Raka membeku dalam hitungan detik. Matanya membelalak. Pupilnya mengecil drastis melihat ke dalam rongga besi itu. Kosong. Melompong. Tidak ada tumpukan uang merah dan biru yang biasa ia elus setiap malam. Tidak ada kotak perhiasan beludru yang ia sembunyikan.
Hanya ada udara kosong dan debu tipis. Raka meraba-raba bagian dalam brankas dengan panik, seolah uang itu bisa menjadi tidak terlihat. Ia memukul dinding besi itu, lalu berbalik menatap Nadia dengan wajah horor seakan baru saja melihat hantu. "Mana?" teriak Raka histeris. "Mana uangku? Mana perhiasanku? Kamu mencurinya kan? Dasar maling! Kembalikan uangku!" "Nadia, itu hasil keringatku selama bertahun-tahun. Kamu tidak berhak mengambilnya." Nadia melangkah masuk ke dalam ruang kerja itu. Ia berdiri tepat di hadapan Raka yang sedang kacau balau. Dengan tenang, Nadia merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan selembar kertas kecil. Itu adalah struk bukti transfer bank. Ia menempelkan kertas itu ke dada Raka. Raka mengambilnya dengan kasar dan membacanya. Matanya semakin terbelalak. Itu adalah bukti transfer seluruh saldo dari rekening rahasia Raka ke rekening perusahaan. Tercatat pukul 23.55 malam tadi, tepat 5 menit sebelum Nadia masuk rumah. "Keringatmu?" tanya Nadia dengan nada sinis yang menyakitkan. "Uang di brankas itu berasal dari kickback vendor yang kamu mark up harganya. Perhiasan itu kamu beli menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya dibayar otomatis oleh rekening perusahaanku. Secara hukum, itu semua adalah aset perusahaan yang kamu gelapkan. Aku hanya mengembalikannya ke tempat yang seharusnya. Jadi, Mas Raka, kamu tidak punya apa-apa. Nol besar." Raka meremas kertas itu hingga hancur. Tubuhnya gemetar hebat. Campuran antara amarah yang meledak dan ketakutan yang mulai merayap naik ke tenggorokannya. Ia sadar. Ia benar-benar tamat. Tanpa uang itu, ia tidak bisa bertahan hidup. Ia tidak punya tabungan lain. Semua gajinya selalu habis untuk berfoya-foya, mentraktir teman, dan memanjakan wanita simpanannya. Ia menatap sekeliling ruang kerja itu, mencari apa saja yang bisa ia bawa. Matanya tertuju pada laptop mahal di atas meja. Ia menyambarnya. "Ini laptopku," kata Raka defensif. "Ada data pribadiku di sini." "Letakkan." Suara Bima Santoso menggelegar di ruangan sempit itu. "Aset perusahaan nomor inventaris 0098. Letakkan, atau kami akan melaporkanmu atas tuduhan pencurian aset elektronik." Raka membeku. Ia meletakkan kembali laptop itu dengan tangan lemas. Ia melirik jam tangan mewah di tangannya. Sebelum ia sempat berpikir untuk mempertahankannya, Nadia sudah mendahului ucapannya. "Jam itu juga, Mas. Lepaskan. Dibeli pakai uang bonus akhir tahun perusahaan yang fiktif. Lepaskan sekarang sebelum pengawal yang melepaskannya paksa dari tanganmu." Dengan harga diri yang sudah hancur lebur menjadi debu, Raka melepas jam tangan itu perlahan. Rasanya seperti melepas sebagian nyawanya. Ia meletakkan jam itu di meja dengan bunyi klak yang menyedihkan. Kini ia hanya berdiri dengan kemeja kusut dan celana bahan yang ia pakai. Ia merasa telanjang. Ia merasa kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa benar-benar tidak berdaya di hadapan istrinya sendiri. Ia menatap Nadia, berharap ada secercah rasa kasihan di mata wanita yang pernah mencintainya itu. "Nadia, tolong." Suaranya berubah menjadi bisikan parau. "Aku tidak punya tempat tujuan. Setidaknya beri aku sedikit uang pegangan, 100.000 saja untuk ongkos taksi." Nadia menatapnya datar lalu melihat jam dinding. "Waktu sudah habis, Mas. 10 menit sudah berlalu." Tanpa aba-aba lagi, dua pengawal masuk dan kembali mencengkeram lengan Raka. Kali ini tidak ada perlawanan. Tenaga Raka sudah habis disedot oleh kenyataan pahit. Ia diseret keluar ruang kerja, melewati ruang tamu yang menjadi saksi bisu kejatuhannya. Lalu didorong keluar pintu utama hingga tersungkur di aspal halaman depan. Pintu kayu jati yang kokoh itu kemudian ditutup rapat di depan hidungnya. Suara kunci diputar terdengar jelas. Mengunci akses Raka selamanya dari kehidupan mewah yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Lampu teras dimatikan, meninggalkan Raka dalam kegelapan malam. Sendirian, tanpa uang, tanpa kendaraan, dan tanpa harga diri. Angin malam yang berhembus lewat tengah malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya, menusuk menembus kemeja tipis yang dikenakan Raka. Ia bangkit berdiri dengan susah payah, membersihkan lutut celananya yang kotor terkena debu aspal. Kakinya terasa berat,
Seolah ada besi bertonton yang menggelayutinya. Ia menatap pagar rumah yang kini tertutup rapat dan terkunci. Tidak ada lagi penjaga yang membukakan pintu untuknya. Tidak ada lagi sorot lampu hangat dari dalam. Rumah itu kini tampak seperti benteng raksasa yang menolaknya. Berdiri angkuh di bawah sinar rembulan. Raka meludah ke tanah, mencoba membuang rasa pahit yang memenuhi mulutnya. Namun rasa pahit itu berasal dari dalam hatinya sendiri. Rasa pahit dari kekalahan telak yang baru saja ia telan bulat-bulat. Raka mulai melangkahkan kakinya menyusuri trotoar kompleks perumahan elit itu. Seng! Hanya suara langkah kakinya sendiri yang terdengar menyeret. Pikirannya berkecamuk, berputar-putar mencari jalan keluar. Ia merogoh saku celananya, mencari dompet. Masih ada di sana. Dengan tangan gemetar, ia membukanya di bawah keremangan lampu jalan. Ada beberapa kartu kredit platinum dan kartu debit prioritas berjejer rapi. Sempat ada secercah harapan di hatinya. Mungkin Nadia hanya menggertak. Tidak mungkin dia bisa memblokir semuanya secepat itu. Bank butuh proses. Raka meyakinkan dirinya sendiri. Ia pasti masih bisa menarik uang tunai. Setidaknya untuk menyewa kamar hotel murah dan membeli makan. Perutnya mulai perih karena lapar. Mengingatkannya bahwa ia belum makan malam, karena menunggu masakan Nadia yang tak kunjung datang tadi. Ia mempercepat langkahnya menuju minimarket 24 jam yang ada di ujung jalan kompleks. Cahaya terang dari minimarket itu seperti mercusuar harapan baginya. Raka masuk dengan langkah tergesa, mengabaikan tatapan kasir yang melihat penampilannya yang berantakan. Ia langsung mengambil 2 botol air mineral besar, sebungkus roti, dan 1 bungkus rokok. Ia butuh nikotin untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Dengan percaya diri, ia meletakkan barang-barang itu di meja kasir dan mengeluarkan kartu kredit utamanya. Kartu berwarna hitam yang selalu ia pamerkan pada teman-temannya. "Silakan, Mas," kata kasir itu sambil memasukkan kartu ke mesin EDC. Raka menunggu dengan tidak sabar, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja kaca. Namun, suara bip panjang yang menyebalkan terdengar dari mesin itu. Kasir itu mengerutkan kening, mencoba menggosok chip kartu dan memasukkannya lagi. Sekali lagi suara penolakan itu terdengar. "Maaf, Pak. Kartunya decline. Keterangannya pick up card atau ditahan. Apa ada kartu lain?" Tanya kasir itu dengan sopan namun curiga. Wajah Raka memerah. Ia menyambar kartu itu dan menyimpannya. Lalu mengeluarkan kartu debit dari bank berbeda. "Coba yang ini," katanya ketus. "Pasti mesin kamu yang rusak." Kasir itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Transaksi ditolak. Raka mencoba kartu ketiga, keempat, hingga kartu terakhir. Semua ditolak. Saldo nol. Atau diblokir. Antrean di belakang Raka mulai panjang dan orang-orang mulai berbisik-bisik. Rasa malu yang tadi ia rasakan di rumah kini terulang kembali di tempat umum. Raka merasa telinganya panas. Ia menyadari bahwa ancaman Nadia bukan main-main. Wanita itu benar-benar memiskinkannya secara total dan instan. "Pak, jadi beli tidak? Kalau tidak tolong minggir." Antreannya panjang. Tegur seorang pelanggan di belakangnya. Raka membanting barang belanjaannya di meja kasir. "Tidak jadi. Mesin kalian jelek," bentaknya kasar, menutupi rasa malunya dengan amarah. Ia lalu bergegas keluar dari minimarket itu tanpa membawa apa-apa. Kini rasa lapar dan haus semakin menyiksanya. Ia kembali berjalan tanpa tujuan di trotoar yang sepi. Satu-satunya harapan yang tersisa di benaknya kini adalah perempuan itu. Perempuan yang selama setahun ini mengisi hari-harinya. Perempuan yang selalu memujinya sebagai pria hebat dan dermawan. Namanya Maya. Ia tinggal di sebuah apartemen menengah yang sewanya dibayar penuh oleh Raka setiap bulan. Raka tersenyum kecut. Setidaknya Maya pasti akan menampungnya. Maya mencintainya. Bukan hartanya. Maya selalu bilang bahwa Raka adalah cinta sejatinya. Raka yakin Maya akan mengerti kondisinya dan mau membantunya bangkit kembali. Dengan sisa tenaga yang ada, Raka berjalan kaki sejauh 3 kilometer menuju apartemen Maya. Ia tidak punya uang untuk ojek atau taksi. Kakinya lecet. Keringat membasahi punggungnya. Namun bayangan pelukan hangat Maya membuatnya terus melangkah. Setelah hampir 1 jam berjalan kaki, Raka sampai di lobi apartemen Maya. Kakinya gemetar kelelahan. Ia mencoba masuk,
namun dicegat oleh petugas keamanan lobi. "Maaf, Pak, mau kemana?" tanya satpam itu, curiga melihat penampilan Raka yang kusut. "Saya mau ke unit 1205, Ibu Maya." "Saya suaminya," jawab Raka berbohong. Meski biasanya satpam di sini mengenalnya karena ia sering datang membawa mobil mewah. Malam ini tanpa mobil mewah dan jas rapi, satpam itu tampak pangling. "Oh, unit 1205. Ibu Maya baru saja turun." "Pak." Itu beliau di depan lobi, sedang menunggu taksi online sepertinya. Tunjuk satpam itu ke arah pintu kaca. Raka menoleh dan melihat sosok wanita cantik yang sangat ia kenal sedang berdiri di samping dua koper besar. Itu Maya. Hati Raka melonjak senang. Mungkin Maya tahu ia dalam masalah dan berniat menjemputnya. Raka berlari kecil menghampiri. "Maya!" panggil Raka dengan napas tersengal. Wanita itu menoleh. Wajah cantiknya yang biasanya dihiasi senyuman manja kini berubah drastis melihat Raka. Tatapannya dingin, jijik, dan kesal. Ia tidak membalas panggilan Raka. Justru membuang muka dan sibuk melihat ponselnya. "Maya, ini aku, Raka. Kenapa kamu bawa koper? Kita mau kemana?" tanya Raka bingung, mencoba meraih tangan Maya. Maya menepis tangan Raka kasar. "Jangan sentuh aku. Kita tidak ada. Kita lagi, Mas. Aku mau pindah. Dan tolong jangan ikuti aku lagi." Raka terperangah. "Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba begini? Aku baru saja diusir Nadia. Aku butuh tempat tinggal sementara. Mei, aku sedang ada masalah sedikit dengan keuangan, tapi ini cuma sementara. Aku pasti bangkit lagi. Kamu mau menemaniku, kan?" Maya tertawa. Sebuah tawa yang kering dan meremehkan. "Masalah sedikit, Mas? Semua kartu kredit tambahan yang kamu kasih ke aku mati total 1 jam yang lalu. Apartemen ini? Pemiliknya baru saja meneleponku. Bilang sewa bulan depan dibatalkan dan aku harus keluar malam ini juga karena pembayarannya ditarik kembali oleh pihak bank pengirim. Kamu itu sudah bangkrut, Mas. Miskin." Raka mundur 1 langkah. "Tapi, aku pikir kamu mencintaiku, Mei. Kamu bilang kamu tidak peduli soal uang." Maya menatapnya sinis. "Itu kan kalau kamu masih jadi manajer kaya, Mas. Kalau kamu jadi gelandangan begini, mau kasih makan apa aku? Cinta tidak bisa dimakan. Lagi pula aku sudah tahu semuanya dari gosip grup arisan. Istrimu itu yang punya semuanya. Kamu cuma benalu. Dan maaf, aku tidak memelihara benalu." Sebuah mobil taksi online berhenti di depan mereka. Sopir taksi turun membantu mengangkat koper Maya. Raka mencoba menahan Maya, memohon-mohon. Namun Maya mendorong dada Raka, hingga ia terhuyung ke belakang. "Minggir. Jangan pernah hubungi aku lagi. Nomormu sudah aku blokir." Maya masuk ke dalam mobil dan membanting pintu. Raka berdiri mematung di pinggir jalan. Menyaksikan lampu belakang mobil itu menjauh dan menghilang di tikungan. Ia benar-benar sendirian sekarang. Langit di atasnya tampak gelap gulita tanpa bintang. Rasa lapar di perutnya kini bercampur dengan rasa perih yang luar biasa di dadanya. Ia telah membuang berlian demi kerikil. Dan kini kerikil itu pun membuangnya. Raka merosot duduk di trotoar yang dingin, memeluk lututnya sendiri. Di kejauhan, suara anjing menggonggong menyahuti kesedihannya. Ia meraba sakunya, berharap menemukan sisa uang receh. Namun yang ia temukan hanyalah bungkus rokok kosong yang sudah penyok. Malam itu, di jalanan kota yang kejam, Raka belajar arti kata sebatang kara dengan cara yang paling menyakitkan. Namun di sudut hatinya yang paling gelap, dendam mulai tumbuh. Ia tidak terima diperlakukan seperti ini. Ia teringat cerita lama tentang harta keluarga mertuanya di villa tua. Jika ia tidak bisa memiliki harta Nadia secara sah, ia akan merebutnya dengan cara kotor. Sebuah rencana jahat mulai tersusun di otak putus asanya. Fajar belum menyingsing. Langit masih gelap gulita menyelimuti kota yang mulai terlelap dalam keheningan paling sunyi. Raka berjalan terseok-seok menyusuri pinggiran jalan raya antar kota. Kakinya yang terbiasa melangkah di atas lantai marmer beralas sepatu kulit mahal kini melepuh dan berdarah di balik sepatu kerjanya yang mulai kotor oleh lumpur. Rasa lapar yang tadinya perih kini berubah menjadi rasa mual yang konstan.
Namun ada satu hal yang membuat kakinya terus bergerak maju, yaitu dendam. Di dalam kepalanya yang kacau, satu-satunya tujuan hidupnya saat ini adalah villa lembah hijau. Itu adalah properti tua milik keluarga mendiang ayah Nadia yang terletak di kaki gunung sekitar 20 km dari pusat kota. Raka teringat percakapan samar beberapa tahun lalu antara Nadia dan ibunya tentang sebuah kotak penyimpanan rahasia di bawah lantai kamar utama villa tersebut. Saat itu mereka berbicara tentang dokumen aset yang sangat berharga dan sertifikat tanah yang belum dibalik nama. Raka yakin, jika ia bisa mendapatkan dokumen itu, ia bisa memeras Nadia atau menjualnya di pasar gelap properti untuk mendapatkan modal awal kehidupannya kembali. Perjalanan menuju villa itu adalah siksaan fisik yang belum pernah Raka rasakan seumur hidupnya. Ia harus menumpang bak terbuka sebuah truk pengangkut sayur yang melintas dini hari demi menghemat tenaga. Berdesakan dengan keranjang-keranjang kol dan tanah. Supir truk itu menurunkannya di persimpangan jalan setapak menuju villa dengan tatapan curiga. Namun Raka tidak peduli. Ia turun dan melanjutkan perjalanan mendaki jalan berbatu yang licin karena embun pagi. Dinginnya udara pegunungan menusuk tulang rusuknya, menembus kemeja tipisnya yang kini kusut dan bau keringat. Namun bayangan akan kekayaan yang tersimpan di villa itu menghangatkan darahnya. Ia membayangkan wajah Nadia yang akan memucat saat Raka memegang kartu as keluarga mereka. Imajinasi liar itu membuatnya tersenyum menyeringai di tengah kegelapan hutan pinus yang mengapit jalan menuju villa. Sesampainya di gerbang villa lembah hijau, Raka disambut oleh pemandangan bangunan tua bergaya kolonial yang tampak angker dan tidak terurus. Rumput liar tumbuh tinggi menutupi halaman. Ket dinding mengelupas di sana-sini, dan jendela-jendelanya tertutup rapat oleh debu tebal. Raka melompati pagar besi berkarat dengan napas memburu. Ia tidak punya kunci. Tapi itu bukan masalah bagi orang yang sedang putus asa. Ia memutari bangunan itu, mencari celah masuk. Di bagian belakang dekat dapur, ia menemukan jendela kayu yang engselnya sudah lapuk. Dengan menggunakan batu kali yang cukup besar, Raka memukul bingkai jendela itu beberapa kali hingga kayunya retak dan terbuka paksa. Suara retakan kayu terdengar nyaring memecah kesunyian hutan, membuat burung-burung gagak terbang kaget dari dahan pohon. Raka memanjat masuk ke dalam villa dengan susah payah, mengabaikan goresan kayu tajam yang melukai lengannya. Aroma debu dan kayu lapuk langsung menyergap hidungnya begitu kakinya menapak lantai dalam. Ruangan itu gelap gulita. Hanya diterangi sedikit cahaya bulan yang masuk dari celah jendela yang ia rusak tadi. Raka meraba-raba saku celananya, mengeluarkan korek api gas yang selalu ia bawa untuk merokok. Ia menyalakan apinya, menciptakan pendar cahaya kecil yang berkedip-kedip. Bayangan perabot tua yang tertutup kain putih terlihat seperti hantu yang sedang mengawasi. Namun Raka menepis rasa takutnya. Ia berjalan cepat menuju tangga utama. Naik ke lantai 2 tempat kamar utama berada. Langkah kakinya bergaung di lantai kayu, menciptakan irama menyeramkan di rumah kosong itu. Di kamar utama, Raka langsung berlutut di lantai. Ia ingat betul deskripsi lokasi penyimpanan itu. Di bawah tempat tidur kayu jati besar. Tepat di papan lantai ketiga dari dinding sebelah kiri. Raka menggeser tempat tidur berat itu sekuat tenaga. Otot-otot lengannya menegang sakit karena ia belum makan. Namun adrenalin memberinya kekuatan ekstra. Setelah tempat tidur tergeser, ia mulai mengetuk-ngetuk lantai kayu dengan kepalan tangannya. Duk, duk, duk. Suaranya padat. Ia pindah ke papan sebelahnya. Duk, duk, tak. Suara itu berbeda. Ada rongga di bawahnya. Jantung Raka berdegup kencang seakan mau meledak. Ini dia. Harta karun itu ada di sini. Dengan menggunakan ujung sabuk besinya, Raka mencongkel papan kayu itu. Paku-paku tua yang sudah berkarat menyerah dengan mudah. Papan itu terangkat, menampakkan sebuah lubang persegi gelap di bawahnya. Di dalam lubang itu terdapat sebuah kotak besi tua berwarna hitam yang terlihat kokoh. Raka tertawa kecil. Tawa yang terdengar gila dan putus asa. Ia mengangkat kotak itu dengan tangan gemetar. Pasti isinya emas batangan atau tumpukan sertifikat tanah, pikirnya. Ia meletakkan kotak itu di lantai. Lalu mencoba membuka kuncinya. Gemboknya sudah tua. Sekali pukul dengan batu yang ia bawa dari luar tadi, gembok itu patah. Dengan napas tertahan, Raka membuka tutup kotak itu lebar-lebar. Matanya melotot. Siap melihat kilauan harta.
Namun, apa yang ia lihat membuat darahnya membeku seketika. Tidak ada emas. Tidak ada uang tunai. Tidak ada sertifikat tanah. Kotak itu penuh sesak dengan tumpukan map berwarna merah dan biru. Raka mengambil satu map secara acak dan membukanya di bawah cahaya korek api yang mulai meredup. Matanya membelalak membaca judul dokumen itu. Bukti transaksi fiktif vendor PT Harmanto, periode 2023. Ia melempar map itu dan mengambil map lain. Rekaman aliran dana ilegal ke rekening pribadi Raka Pratama. Map ketiga. Foto-foto perselingkuhan dan bukti pembayaran apartemen maya menggunakan dana perusahaan. Raka mundur teratur. Punggungnya menabrak dinding dingin. Kotak itu bukan berisi harta karun keluarga Nadia. Kotak itu adalah peti mati bagi masa depannya. Ternyata selama ini Nadia dan tim audit perusahaan sudah mengumpulkan semua bukti kejahatan Raka secara sistematis dan menyimpannya di sini. Seolah mereka tahu suatu hari Raka akan datang mencarinya. Raka merasa dijebak. Ia merasa dipermainkan seperti tikus yang masuk ke dalam perangkap keju. Rasa marah meledak di dadanya, menggantikan rasa takut. Ia mengacak-acak isi kotak itu, berharap menemukan setidaknya satu hal yang berharga. Namun isinya murni bukti kriminalitasnya sendiri. Ancaman hukumannya bisa puluhan tahun penjara. Tiba-tiba, sebuah suara klik pelan terdengar dari sudut ruangan di atas lemari pakaian. Raka menoleh cepat. Sebuah lampu merah kecil berkedip di sana. Kamera CCTV. Kamera itu baru saja aktif. Lensanya bergerak pelan, mengarah tepat ke wajah Raka yang diterangi nyala korek api. Di tempat lain yang jauh dari sana, di ruang kontrol keamanan rumah mewahnya, Nadia sedang duduk sambil memegang cangkir teh hangat. Menatap layar monitor yang menampilkan wajah suaminya yang ketakutan. Nadia menatap layar itu dengan wajah datar tanpa ekspresi. Seolah sedang menonton film dokumenter tentang hewan buas yang terperangkap. Ia menekan tombol interkom di mejanya dan berbicara pelan. Tim siap di lokasi. Tangkap dia saat dia keluar. Raka yang menyadari keberadaan kamera itu langsung panik. Ia melempar batu di tangannya ke arah kamera. Namun meleset. Ia sadar. Ia sedang diawasi. Bukti-bukti ini tidak boleh ada. Jika polisi melihat ini, ia akan habis. Ia harus menghilangkan jejak. Otak kriminalnya bekerja cepat di bawah tekanan. Villa ini terbuat dari kayu tua yang kering. Satu percikan api bisa memusnahkan semuanya. Termasuk kotak sialan ini dan semua bukti di dalamnya. Raka menatap korek api di tangannya. Senyum gila kembali terukir di bibirnya. Jika ia tidak bisa memiliki harta ini, dan jika ia harus hancur, ia akan menyeret bukti-bukti ini menjadi abu bersamanya. Kepanikan telah mengambil alih akal sehat Raka sepenuhnya. Mengubahnya menjadi sosok yang nekat dan berbahaya. Ia tidak lagi peduli pada konsekuensi jangka panjang. Yang ada di benaknya hanyalah insting purba untuk bertahan hidup dengan cara menghancurkan ancaman di depan mata. Tumpukan dokumen di dalam kotak besi itu adalah ancaman nyata yang bisa mengirimnya membusuk di penjara seumur hidup. Ia menatap kertas-kertas itu dengan tatapan penuh kebencian. Seolah kertas-kertas itulah yang bersalah atas nasib buruk yang menimpanya. Bukan keserakahannya sendiri. Tangan Raka yang memegang korek api gas gemetar hebat. Bukan karena dingin. Melainkan karena lonjakan adrenalin yang membanjiri pembuluh darahnya. Ia harus membakar semuanya. Villa tua ini. Kotak bukti ini. Dan segala kenangan tentang kehancurannya harus lenyap menjadi debu. Raka mulai mengumpulkan kertas-kertas bukti itu. Meremasnya menjadi bola-bola kertas agar lebih mudah terbakar. Lalu menumpuknya di tengah ruangan kamar yang lantainya terbuat dari kayu parket kering. Ia juga menarik kain gorden jendela yang berdebu dan melemparkannya ke atas tumpukan kertas itu sebagai pemantik api yang lebih besar. Napasnya memburu. Matanya liar menatap sekeliling mencari benda lain yang mudah terbakar. Ia menemukan botol minyak tanah tua di sudut ruangan. Sisa dari lampu tempel antik yang sudah lama tidak dinyalakan. Tanpa pikir panjang, ia menyiramkan sisa minyak tanah itu ke atas tumpukan dokumen dan gorden. Bau menyengat minyak tanah seketika memenuhi ruangan. Bercampur dengan bau apek debu tua. Menciptakan aroma kematian yang pekat. Selamat tinggal, bukti sialan. Desis Raka dengan suara parau. Ia memantik korek apinya. Lidah api kecil berwarna biru dan jingga menari-nari tertiup angin dari jendela yang pecah. Dengan gerakan cepat,
Ia melemparkan korek api yang menyala itu ke tumpukan kertas yang sudah basah oleh minyak. Wus! Api seketika menyambar dengan ganas. Menjilat tinggi ke udara dalam hitungan detik. Panas yang menyengat langsung menerpa wajah Raka. Memaksanya mundur beberapa langkah. Cahaya oranye terang kini menerangi seluruh ruangan yang tadinya gelap gulita. Menciptakan bayangan-bayangan mengerikan yang menari di dinding. Suara kertas dan kayu tua yang dilahap api terdengar seperti musik kemenangan di telinga Raka. Ia menatap kobaran api itu dengan tatapan puas sesaat. Dokumen-dokumen berisi bukti transfer ilegal, foto perselingkuhan, dan catatan korupsi itu perlahan menghitam, menggulung, dan berubah menjadi abu. Raka merasa beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Tanpa bukti fisik, Nadia tidak akan bisa menuntutnya seberat itu, pikirnya naif. Ia merasa telah menang satu langkah. Namun, api itu tidak hanya memakan dokumen. Lidah api mulai merambat ke lantai kayu yang kering kerontang. Menjalar ke dinding. Menyambar rangka tempat tidur. Asap hitam tebal mulai mengepul. Memenuhi ruangan dengan cepat. Membuat Raka terbatuk-batuk hebat. Ia sadar ia tidak bisa berlama-lama di sana. Villa ini adalah jebakan maut yang siap runtuh menimpanya. Raka berbalik dan berlari keluar kamar. Menuruni tangga kayu yang mulai terasa panas. Di belakangnya, suara gemuruh api yang membesar terdengar semakin menakutkan. Seperti raungan naga yang sedang marah. Ia tersandung di anak tangga terakhir. Jatuh terguling ke lantai dasar. Namun segera bangkit lagi. Meski lututnya terasa nyeri luar biasa, asap sudah mulai turun ke lantai bawah. Membuat pandangannya kabur dan matanya perih berair. Ia meraba-raba dinding, mencari jalan menuju jendela belakang tempat ia masuk tadi. Paru-parunya terasa sesak. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup jarum panas. Ia harus keluar sekarang juga. Atau ia akan mati terpanggang bersama bukti kejahatannya sendiri. Akhirnya tangan Raka menyentuh bingkai jendela yang pecah. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia memanjat keluar. Menjatuhkan dirinya ke rumputan basah di halaman belakang villa. Ia berguling menjauh dari dinding bangunan. Terbatuk-batuk memuntahkan asap dari paru-parunya. Sambil menghirup udara pagi yang dingin dan segar dengan rakus. Ia berhasil. Ia selamat. Raka menoleh ke belakang. Melihat api mulai menjilati atap villa. Cahaya merah menyala menerangi langit subuh yang masih gelap. Senyum licik kembali terukir di wajahnya yang cemong oleh jelaga. Ia berpikir bahwa ia jenius. Tidak ada saksi. Tidak ada bukti. Ia bisa mengarang cerita bahwa ia tidak pernah ke sini. Atau villa ini terbakar karena korsleting listrik. Raka bangkit berdiri. Membersihkan pakaiannya yang kotor. Bersiap untuk melarikan diri menembus hutan sebelum ada penduduk desa yang datang melihat kebakaran. Namun, baru saja ia berbalik badan menghadap ke arah jalan keluar, langkahnya terhenti mendadak. Matanya menyipit silau oleh sorot lampu yang sangat terang. Sorot lampu itu menembus kegelapan hutan dan menyorot tepat ke arah Raka. Bukan hanya satu, tapi 4 lampu sorot mobil menyala bersamaan, memblokir satu-satunya jalan keluar dari halaman villa itu. Raka mematung. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dari balik silau lampu itu, samar-samar ia melihat siluet beberapa orang berdiri tegak. Suara sirine polisi yang khas meraung pendek memecah keheningan hutan. Diikuti suara tegas dari pengeras suara. Raka Pratama, jangan bergerak. Anda sudah terkepung. Angkat tangan di atas kepala. Kaki Raka lemah seketika. Ia mengangkat kedua tangannya dengan gemetar. Perlahan, penglihatannya mulai beradaptasi dengan cahaya terang itu. Ia melihat 2 mobil patroli polisi. Dan sebuah mobil sedan hitam mewah yang sangat ia kenal. Pintu belakang mobil sedan itu terbuka. Seorang wanita turun dengan anggun, mengenakan gamis berwarna abu-abu gelap dan hijab senada yang berkibar pelan tertiup angin pagi. Itu Nadia. Wajahnya tenang, dingin. Dan tidak menunjukkan emosi sedikitpun saat melihat villa tua keluarganya dilalap api di belakang punggung Raka. Di sebelahnya berdiri Bima Santoso dan seorang perwira polisi berpangkat tinggi. Nadia berjalan mendekat, dikawal oleh polisi, hingga jaraknya hanya beberapa meter dari Raka. Ia menatap Raka yang terlihat menyedihkan. Kotak, bau asap, dan ketakutan. Tatapan Nadia jauh lebih membakar daripada api di belakang sana. Kamu pikir kamu pintar, Mas?
Tanya Nadia dengan suara datar namun tajam. Membakar bukti dokumen di kotak itu hanyalah salinan. Dokumen aslinya sudah aman di brankas kejaksaan sejak kemarin sore. Yang baru saja kamu lakukan hanyalah menambah daftar panjang kejahatanmu. Raka ternganga. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Kebodohannya terasa menampar wajahnya sendiri berulang kali. Ia baru saja membakar villa kosong hanya untuk memusnahkan fotokopi kertas. Dan dalam prosesnya, ia menyerahkan dirinya sendiri ke dalam perangkap yang lebih dalam. Pak Polisi, lanjut Nadia sambil menoleh ke arah perwira di sampingnya. Bapak lihat sendiri, kan? Pembakaran properti dengan sengaja, percobaan penghilangan barang bukti, ditambah dengan kasus penggelapan dana yang sudah saya laporkan. Saya rasa ini cukup untuk membuatnya tidak melihat matahari bebas dalam waktu yang sangat lama. Perwira polisi itu mengangguk tegas. Cukup sekali, Bu Nadia. Anggota, tangkap dia. Dua orang polisi berseragam lengkap maju membawa borgol perak yang berkilau terkena cahaya lampu mobil. Mereka menyergap Raka. Memutar tangannya ke belakang dengan kasar. Dan memasangkan borgol itu dengan bunyi klik yang mengunci nasibnya. Dinginnya besi borgol itu meresap ke kulit Raka. Menyadarkannya bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Ia tidak melawan. Tenaganya sudah habis. Jiwanya sudah runtuh. Saat ia digiring melewati Nadia menuju mobil polisi, Raka sempat menatap mata mantan istrinya itu. Berharap menemukan sedikit belas kasih. Nadia, tolong aku, bisiknya lirih. Air mata bercampur debu mengalir di pipinya. Nadia tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajahnya. Menatap api yang melahap villa tua itu. Biarlah kenangan buruk terbakar bersama villa itu, pikirnya. Ia sudah selesai dengan masa lalu. Ia sudah selesai dengan Raka. Polisi mendorong kepala Raka masuk ke dalam mobil patroli. Menutup pintu dengan keras. Memisahkan Raka dari dunia bebas yang selama ini ia sia-siakan. Jeruji besi yang dingin dan berkarat itu terasa menusuk kulit punggung Raka saat ia menyandarkan tubuhnya yang remuk redam di sudut sel tahanan yang pengap. Bau apek yang menyengat hidung, campuran dari keringat kering, lumut yang tumbuh di dinding lembab, dan aroma toilet yang tidak terurus membuatnya ingin memuntahkan isi perutnya yang sudah kosong sejak semalam. Namun tidak ada yang keluar selain cairan bening yang pahit. Sama pahitnya dengan nasib yang kini harus ia telan bulat-bulat. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah ventilasi kecil di langit-langit sel seolah mengejeknya. Mengingatkannya bahwa di luar sana dunia sedang berjalan seperti biasa. Orang-orang sedang menikmati sarapan hangat, berangkat kerja dengan mobil nyaman, dan tertawa bersama keluarga. Sementara dia, Raka Pratama, mantan manajer yang disegani, kini meringkuk seperti tikus got yang terperangkap dalam kotak beton sempit berukuran 3-4 meter. Ia tidak sendirian di sana. Di sudut lain, seorang tahanan bertato naga yang sedang tidur mendengkur keras membuat nyali Raka semakin ciut. Ia menarik kakinya, memeluk lutut erat-erat. Mencoba melindungi dirinya dari dinginnya lantai semen yang tidak beralas tikar sedikitpun. Pikiran Raka berkecamuk hebat. Melompat-lompat dari rasa takut menjadi amarah. Lalu berubah menjadi penyangkalan yang menyedihkan. Ia masih tidak percaya bahwa hidupnya bisa berbalik 180 derajat hanya dalam waktu kurang dari 6 jam. Semalam ia masih duduk di sofa empuk rumah mewahnya, memerintah istrinya, dan tertawa bersama teman-temannya. Sekarang ia adalah seorang kriminal yang tertangkap basah membakar properti orang lain. Namun, bukan rasa bersalah yang menghantui pikirannya, melainkan rasa dendam yang semakin membara kepada Nadia. Dalam benak Raka yang sudah terdistorsi oleh egonya sendiri, Nadia adalah penjahat yang sebenarnya. Istrinya itulah yang menjebaknya, yang menyembunyikan kekayaan, yang mempermalukannya, dan yang membuatnya melakukan tindakan nekat membakar villa itu. Raka meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia adalah korban dari konspirasi jahat istrinya yang licik. Ia bergumam pelan, merutuki nama Nadia berulang kali seperti mantra kutukan. Berjanji akan membalas semua perlakuan ini begitu ia keluar nanti. Suara langkah kaki berat sepatu laras panjang petugas polisi yang mendekat membuat Raka tersentak kaget. Ia buru-buru bangkit berdiri, merapikan kemejanya yang sudah hangus sebagian dan penuh noda jelaga. Berharap masih bisa terlihat berwibawa di depan aparat. Seorang petugas polisi muda dengan wajah datar berhenti di depan selnya.
mengetuk jeruji besi dengan tongkat pentungan, menimbulkan suara denting logam yang nyaring dan menyakitkan telinga. Petugas itu memberitahu bahwa pengacara yang diminta Raka sudah datang dan sedang menunggu di ruang pertemuan. Secercah harapan seketika menyala di mata Raka. Ia menghembuskan napas lega yang panjang. Akhirnya bantuan datang. Ia tahu ia bisa mengandalkan Aditya Pranata, pengacara senior yang dulu pernah ia bantu memenangkan sengketa tanah kecil-kecilan. Raka yakin Aditya akan bisa memutarbalikkan fakta dan membebaskannya dari lubang neraka ini. Dengan langkah tergesa, Raka mengulurkan tangannya melalui celah jeruji agar petugas bisa memasangkan borgol. Sebuah prosedur yang ia benci setengah mati. Namun harus ia jalani demi bertemu sang penyelamat. Raka digiring melewati lorong-lorong kantor polisi yang sibuk. Tatapan mata orang-orang yang berpapasan dengannya membuatnya menunduk malu. Ia merasa telanjang. Tanpa jas mahalnya. Tanpa jam tangan mewahnya. Dan tanpa status sosialnya. Sesampainya di ruang pertemuan yang tertutup kaca satu arah, Raka melihat sosok pria parubaya dengan setelan jas rapi sedang duduk menunggunya. Itu Aditya Pranata. Raka hampir menangis saking leganya. Ia langsung duduk di kursi berhadapan dengan pengacara itu. Mencondongkan tubuhnya ke depan dengan antusias. Seolah ingin segera menumpahkan semua keluh kesah dan strategi pembelaan yang sudah ia susun di kepalanya. Aditya menatapnya dengan tenang. Ekspresinya sulit dibaca di balik kacamata tebalnya. Namun Raka mengartikan ketenangan itu sebagai tanda profesionalisme dan kepercayaan diri. Pak Aditya, syukurlah Bapak datang, ucap Raka dengan suara bergetar. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Bapak harus tolong saya. Istri saya gila. Pak, dia menjebak saya. Dia yang membakar villa itu lalu menuduh saya. Semua bukti yang polisi punya itu palsu. Bapak harus tuntut balik dia. Saya mau bebas hari ini juga. Pak, saya punya uang. Nanti begitu aset saya cair, saya bayar Bapak 2 kali lipat. Tidak, 3 kali lipat dari tarif biasa. Raka terus mencerocos tanpa henti. Menyemburkan kebohongan demi kebohongan. Berusaha meyakinkan pengacaranya bahwa ia tidak bersalah sama sekali. Aditya mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat agar Raka diam. Gerakan itu begitu otoriter, hingga membuat Raka seketika menutup mulutnya. Pengacara itu membuka tas kulitnya, mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua, dan meletakkannya di atas meja. Ia menatap Raka lurus-lurus, lalu berbicara dengan nada rendah dan serius. Pak Raka, dengarkan saya baik-baik. Situasi Bapak sangat kritis. Pak Raka, dengarkan saya baik-baik. Situasi Bapak sangat kritis. Ujar Aditya Pranata dengan suara rendah dan serius. Polisi punya rekaman CCTV yang sangat jelas saat Bapak menyiramkan minyak tanah. Mereka juga punya saksi mata dari warga sekitar yang melihat Bapak memanjat jendela. Ditambah lagi laporan penggelapan dana dari perusahaan istri Bapak. Buktinya sangat kuat dan lengkap. Jujur saja, peluang Bapak untuk bebas murni hampir 0%. Jantung Raka seakan berhenti berdetak mendengar vonis awal itu. Wajahnya pucat pasi. Jadi saya akan dipenjara? Tanya Raka lirih. Suaranya hampir hilang tertelan ketakutan. Saya tidak mau dipenjara, Pak. Saya tidak bisa hidup di sana. Bapak kan pengacara hebat. Pasti ada celah hukum. Pasti ada cara lain. Tolong saya, Pak. Saya lakukan apa saja. Aditya menghela napas panjang, seolah sedang berpikir keras mencari jalan keluar bagi kliennya. Ia mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya di atas map biru itu. Ada satu cara, Pak Raka. Tapi ini langkah yang sangat berisiko dan butuh keputusan cepat. Saya sudah melobi pihak penuntut. Mereka bersedia meringankan tuntutan hukuman. Mungkin hanya tahanan kota atau rehabilitasi mental. Asalkan Bapak menunjukkan itikat baik untuk kooperatif. Mereka meminta Bapak menandatangani dokumen ini. Mata Raka berbinar kembali. Harapan yang nyaris padam kini menyala lagi. Dokumen apa itu, Pak? Tanyanya tidak sabar. Ini adalah dokumen pelepasan hak Gonogini dan pernyataan aset terpisah. Jelas Aditya dengan meyakinkan. Begini logikanya, Pak. Sekarang semua aset Bapak sedang dibekukan karena dianggap hasil kejahatan. Jika Bapak menandatangani ini,
Bapak menyatakan bahwa harta Bapak dan harta istri Bapak adalah terpisah. Dengan begitu, harta pribadi Bapak yang mungkin Bapak simpan di tempat lain atau warisan orang tua, tidak akan ikut disita negara untuk mengganti kerugian perusahaan. Ini untuk menyelamatkan masa depan Bapak setelah kasus ini selesai. Kalau Bapak tidak tanda tangan, negara akan miskinkan Bapak sampai ke akar-akarnya. Raka menelan ludah. Penjelasan itu terdengar sangat masuk akal di telinganya yang sedang panik. Ia memang tidak punya warisan orang tua. Tapi ia berpikir jika ia bebas nanti, ia masih bisa bekerja atau meminjam uang teman. Jika ia dinyatakan pilot total oleh negara, ia benar-benar tamat. Dokumen ini adalah sekoci penyelamat terakhirnya. Tanpa berpikir panjang, tanpa membaca isi dokumen yang tebal itu, Raka langsung menyambar pulpen yang disodorkan Aditya. Ia merasa tidak perlu membaca detail hukum yang membosankan itu. Ia percaya penuh pada pengacaranya. Yang ada di kepalanya hanya satu kata. Bebas. Ia membuka halaman terakhir yang sudah ditandai stiker kuning. Dan dengan tangan gemetar namun mantap, ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Selesai. Seru Raka sambil meletakkan pulpen itu. Sekarang urus pembebasan saya. Pak, kapan saya bisa keluar? Suasana di ruangan itu tiba-tiba berubah drastis. Senyum tipis yang penuh arti muncul di wajah Aditya. Ia mengambil map itu dengan tenang, menutupnya, dan memasukkannya kembali ke dalam tas kulitnya. Tidak ada lagi ekspresi simpati atau keprihatinan di wajahnya. Yang ada hanya tatapan dingin yang menusuk, mirip dengan tatapan Bima Santoso dan Nadia malam itu. Aditya berdiri dari kursinya, merapikan jasnya. Lalu menatap Raka dengan pandangan merendahkan. Terima kasih atas kerjasamanya, Saudara Raka, ucap Aditya. Nadanya berubah formal dan asing. Dokumen yang baru saja Anda tanda tangani adalah surat pengakuan utang pribadi dan pengakuan bersalah tanpa syarat. Di dalamnya, Anda mengakui secara sadar bahwa Anda telah menggelapkan dana sebesar 10 miliar rupiah dan bersedia menggantinya dengan harta pribadi atau hukuman badan pengganti. Dokumen ini juga berisi pengakuan tertulis bahwa Anda melakukan pembakaran villa dengan sengaja. Dunia Raka runtuh seketika. Ia ternganga lebar. Otaknya gagal memproses informasi yang baru saja ia dengar. Apa? Apa maksud Bapak? Bapak kan pengacara saya. Bapak harusnya membela saya, teriak Raka histeris. Ia mencoba bangkit berdiri untuk meraih tas Aditya. Namun borgol yang mengikat tangannya ke meja menahannya. Saya memang pengacara, jawab Aditya tenang sambil berjalan menuju pintu. Tapi sejak pagi ini, surat kuasa saya sudah dicabut karena Anda tidak mampu membayar jasa saya. Dan kebetulan firma hukum saya adalah konsultan hukum tetap untuk PT Harmanto. Jadi secara teknis, saya mewakili kepentingan Ibu Nadia untuk mendapatkan pengakuan tertulis ini agar proses hukum Anda berjalan lebih cepat dan efisien. Selamat menikmati hari-hari Anda di sel, Pak Raka. Tidak. Penipu. Kau penipu. Raka berteriak sekuat tenaga. Wajahnya memerah padam karena amarah yang meledak-ledak. Urat-urat lehernya menonjol saat ia meronta-ronta di kursinya. Ia merasa dibodohi, dikhianati, dan dihancurkan sehancur-hancurnya. Pengacara itu, satu-satunya harapannya, ternyata adalah agen ganda yang dikirim Nadia untuk memastikan ia tidak punya celah sedikit pun untuk lolos. Aditya keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Meninggalkan Raka yang meraung-raung seperti binatang terluka. Petugas polisi masuk dan menyeret Raka kembali ke selnya. Sepanjang jalan, Raka terus berteriak memaki nama Aditya, Nadia, dan seluruh dunia yang bersekongkol melawannya. Namun teriakan itu sia-sia. Pintu sel kembali dikunci. Meninggalkan Raka dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Kini ia tidak hanya kehilangan harta dan kebebasan, tapi ia juga telah menandatangani vonis kematiannya sendiri dengan tangannya sendiri. Rasa sesal yang amat sangat mulai merayap naik, mencekik lehernya. Namun semuanya sudah terlambat. Ia benar-benar sendirian di dalam lubang yang ia gali sendiri. Hari persidangan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Gedung pengadilan negeri pagi itu dipadati oleh awak media yang haus akan berita sensasional. Kasus ini telah menjadi buah bibir di seluruh kota. Seorang suami manajer yang ternyata koruptor, melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
dan membakar aset istri kayanya yang selama ini menyembunyikan identitas. Judul-judul berita utama di koran dan media daring pagi itu penuh dengan spekulasi dan kecaman terhadap Raka. Mobil tahanan yang membawa Raka memasuki pelataran gedung pengadilan disambut dengan sorakan cemoh dari massa yang berkumpul. Raka yang kini mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan dengan tangan terborgol menundukkan kepalanya dalam-dalam saat digiring masuk oleh petugas kejaksaan. Kilatan lampu kamera wartawan yang bertubi-tubi membutakan matanya. Membuatnya merasa seperti pesakitan yang sedang diarak menuju tiang gantungan. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tangan. Namun rasa malunya sudah terlanjur telanjang di hadapan publik. Di dalam ruang sidang utama, suasana terasa begitu tegang dan hikmat. Ruangan berpendingin udara itu dipenuhi pengunjung. Di barisan depan sebelah kanan duduk Nadia dengan penampilan yang sangat kontras dengan Raka. Ia mengenakan gamis hitam elegan dengan potongan sederhana namun berkelas. Dipadukan dengan hijab berwarna campa yang membuatnya terlihat bersahaja namun memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Di sampingnya duduk Bima Santoso dan tim kuasa hukum perusahaan yang tampak siap menerkam mangsa. Nadia duduk tegak. Wajahnya tenang tanpa ekspresi. Menatap lurus ke arah kursi terdakwa yang masih kosong. Tidak ada guratan kesedihan di wajahnya. Hanya ketegasan seorang wanita yang sedang menuntut keadilan atas pengkhianatan yang ia terima bertahun-tahun. Ketika Raka didudukan di kursi pesakitan, ia sempat melirik ke arah Nadia. Berharap melihat sedikit keraguan di sana. Namun yang ia temukan hanyalah dinding es yang kokoh. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali. Menandakan sidang dimulai. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan yang berlapis-lapis. Penggelapan dana perusahaan sebesar 10 miliar rupiah. Pembakaran properti dengan sengaja. Tindakan kekerasan psikis dan fisik terhadap istri. Setiap poin dakwaan dibacakan dengan lantang dan jelas. Membuat seisi ruangan bergumam ngeri. Raka duduk gelisah di kursinya. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Namun, ia masih memiliki satu kartu as. Setidaknya menurut pikirannya yang sempit, ia telah menyiapkan strategi pembelaan diri. Saat diberi kesempatan berbicara oleh hakim, Raka mulai berakting. Yang mulia hakim, ucap Raka dengan suara yang dibuat-buat sedih dan serak. Semua tuduhan itu fitnah. Saya ini suami yang dizalimi. Istri saya itu Nadia. Dia yang memanipulasi keuangan. Saya hanya boneka. Saya dipaksa tanda tangan dokumen-dokumen itu di bawah tekanan. Soal pembakaran villa itu kecelakaan. Saya sedang merokok di sana karena stres diusir dari rumah. Lalu tidak sengaja apinya menyambar. Dan soal kekerasan, demi Tuhan, saya tidak pernah memukulnya. Justru dia yang sering mengabaikan saya sebagai suami. Saya korban di sini, Yang Mulia. Sandiwara Raka cukup meyakinkan bagi sebagian orang yang tidak tahu fakta sebenarnya. Ia menangis terseduh-seduh, mencoba memancing simpati hakim. Hakim ketua menatapnya tajam di balik kacamata bacanya. Lalu mempersilakan jaksa untuk menghadirkan saksi. Raka tersenyum tipis dalam hati. Ia tahu siapa saksi yang akan dipanggil. Teman-temannya. 3 orang teman nongkrongnya yang ada di rumah malam itu. Raka yakin mereka akan membelanya. Mereka adalah teman senasib sepenanggungan. Teman yang selalu ia traktir makan enak dan ia beri pinjaman uang. Solidaritas lelaki, pikir Raka. Mereka pasti akan bersaksi bahwa malam itu Raka tidak memukul Nadia. Dan bahwa Nadialah yang bersikap kasar mengusir mereka. Pintu samping ruang sidang terbuka. 3 orang pria masuk dengan langkah ragu-ragu. Itu mereka. Tono, Rudi, dan Yusuf. Raka langsung menegakkan punggungnya. Melambaikan tangan sedikit ke arah mereka. Mencoba memberi kode mata agar mereka ingat skenario yang pernah mereka bicarakan saat mabuk-mabukan dulu. Namun, reaksi ketiga temannya sungguh di luar dugaan. Mereka tidak membalas tatapan Raka. Mereka justru menunduk dalam-dalam. Menghindari kontak mata. Dan berjalan cepat menuju kursi saksi dengan wajah pucat dan ketakutan. Perasaan tidak enak mulai merayap di perut Raka. Kenapa mereka terlihat begitu takut? Kenapa mereka tidak tersenyum padanya? Saksi pertama, Tono, disumpah di bawah kitab suci. Jaksa mulai bertanya. Saudara saksi, apakah benar pada malam tanggal sekian Anda berada di rumah terdakwa? Benar, Pak Jaksa, jawab Tono pelan.
Suaranya hampir tidak terdengar. Coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah terdakwa melakukan kekerasan terhadap istrinya, Saudari Nadia? Tono terdiam sejenak. Ia melirik takut-takut ke arah Nadia yang duduk tenang. Lalu melirik ke arah tim pengacara perusahaan yang menatapnya tajam. Tono tahu, jika ia berbohong di sini, ia bisa terseret kasus kesaksian palsu dan ikut di penjara. Belum lagi ancaman gugatan perdata dari perusahaan raksasa Bima Santoso yang bisa memiskinkannya 7 turunan. Solidaritas pertemanan tidak sebanding dengan masa depannya sendiri. Iya, Pak, jawab Tono akhirnya dengan suara gemetar. Malam itu, Raka memang menampar istrinya. Keras sekali. Saya melihatnya sendiri. Raka terlonjak dari kursinya. Bohong. Dia bohong. Yang mulia, Tono, kenapa kamu bicara begitu? Kita kan teman? Hakim mengetuk palu keras-keras. Memerintahkan Raka untuk duduk dan tenang, atau akan dikeluarkan dari ruang sidang. Raka kembali duduk dengan napas memburu. Matanya menatap nanar ke arah Tono. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Jaksa melanjutkan pertanyaannya. Apakah ada bukti lain yang bisa mendukung kesaksian Anda? Rudi, teman yang satunya, mengangkat tangan dengan ragu. Saya punya videonya, Pak. Malam itu saya iseng merekam pakai HP karena suasana sedang ribut. Saya pikir lucu-lucuan, tapi ternyata terekam semua saat Raka memukul Mbak Nadia. Hening. Seluruh ruang sidang menahan napas. Jaksa meminta ponsel Rudi dan menyerahkannya kepada petugas teknis untuk disambungkan ke layar proyektor besar di tengah ruangan. Raka merasa darahnya surut dari wajahnya. Video. Ada video. Ia tidak pernah menyadari ada yang merekamnya. Layar proyektor menyala. Gambar di sana sedikit goyang dan buram. Namun audionya sangat jelas. Terlihat ruang tamu yang berantakan. Asap rokok mengepul. Dan sosok Raka yang berdiri arogan. Dalam video itu terdengar jelas suara teriakan Raka. Lihat sudah jam berapa ini, dasar perempuan murahan. Kita sudah duduk di sini kelaparan tidak ada makanan. Cepat sana masak. Wanita tak berguna. Lalu gerakan tangan Raka yang cepat, diikuti suara plak yang sangat nyaring. Kamera menyorot wajah Nadia yang tertoleh ke samping. Lalu menatap dingin tanpa menangis. Video berakhir dengan tawa mengejek dari teman-teman Raka sendiri. Ruang sidang gempar. Suara gumaman marah terdengar dari kursi pengunjung. Cih, laki-laki macam apa itu? Seru seorang ibu-ibu di barisan belakang. Tidak tahu malu, timpal yang lain. Hakim ketua menggelengkan kepalanya dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Wajah Raka di video itu terlihat begitu kejam, sombong, dan menjijikkan. Sangat kontras dengan wajah memelas yang ia tampilkan di awal sidang tadi. Topeng korban yang ia pakai hancur lebur seketika di hadapan bukti digital yang tak terbantahkan. Raka merasa bumi seolah runtuh menimpanya. Ia menatap teman-temannya di kursi saksi dengan tatapan membunuh. Pengkhianat. Kalian semua pengkhianat. Kalian juga ikut tertawa malam itu. Kenapa cuma aku yang disalahkan? Teriak Raka frustrasi. Ia mencoba berdiri lagi hendak menyerang Rudi. Namun dua petugas polisi dengan sigap menahan bahunya. Dan memaksanya duduk kembali dengan kasar. Teman-teman Raka hanya menunduk semakin dalam di hadapan hukum dan kekuasaan. Persahabatan mereka yang dibangun di atas dasar hura-hura ternyata serapuh kerupuk. Mereka memilih menyelamatkan diri sendiri. Dan mengorbankan Raka sebagai tumbal. Nadia yang sedari tadi diam kini menatap layar proyektor itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Itu adalah rekaman masa lalunya. Bukti penderitaannya yang kini menjadi senjata pamungkas untuk mengakhiri segalanya. Ia menoleh perlahan ke arah Raka. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kata yang terucap. Namun mata Nadia seolah berkata, inilah hasil yang kau tanam, Mas. Sekarang nikmatilah panen rayanya. Persidangan hari itu ditutup dengan posisi Raka yang terpojok habis-habisan. Tidak ada lagi celah untuk lari. Bukti penggelapan sudah ditandatangani. Bukti kekerasan sudah ditayangkan. Dan bukti pembakaran sudah diamankan. Saat Raka digiring keluar ruang sidang untuk kembali ke sel tahanan, tidak ada lagi sorakan wartawan. Yang ada hanya keheningan yang mencemuh. Tatapan jijik dari masyarakat yang melihatnya sebagai sampah tak berguna.
Raka berjalan dengan kaki diseret. Air matanya menetes. Bukan karena tobat, tapi karena menyadari bahwa hidup mewahnya benar-benar sudah tamat. Dan neraka duniawinya baru saja dimulai. Vonis pengadilan. Hari pembacaan putusan tiba. Suasana di ruang sidang utama terasa begitu mencekam. Seolah oksigen di udara menipis. Menyisakan ketegangan yang menyesakkan dada bagi siapapun yang hadir. Ratusan pasang mata tertuju pada satu titik. Sosok pria yang duduk merosot di kursi pesakitan. Raka Pratama. Nama yang dulu ia banggakan sebagai simbol kesuksesan semu. Kini terdengar seperti lelucon pahit di telinganya sendiri. Hakim ketua mulai membacakan putusan dengan suara bariton yang menggema. Kata demi kata terasa seperti paku yang dipalu satu persatu ke dalam peti mati kehidupan Raka. Hakim menguraikan semua fakta persidangan. Rekayasa laporan keuangan perusahaan. Penggelapan dana vendor. Penyalahgunaan aset perusahaan. Kekerasan dalam rumah tangga. Pembakaran villa untuk menghilangkan barang bukti. Raka memejamkan mata rapat-rapat. Tidak sanggup mendengar daftar dosa-dosanya dibacakan di depan umum. Sampailah pada bagian yang paling ditunggu. Hakim ketua menarik napas panjang. Lalu membacakan amar putusan. Mengadili, menyatakan terdakwa Raka Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, penggelapan dalam jabatan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pembakaran properti. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun. Suara palu diketuk. Raka tersentak. Napasnya tercekat. 15 tahun. Itu setengah dari sisa usia produktifnya. Namun hakim belum selesai. Dan denda sebesar 2 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun. Serta mewajibkan terdakwa membayar ganti rugi material kepada PT Harmanto sebesar 10 miliar rupiah. Apabila tidak sanggup dibayar, maka seluruh aset atas nama terdakwa akan disita oleh negara dan dilelang. 3 ketukan palu terakhir mengakhiri segalanya. Dunia Raka gelap seketika. Telinganya berdengung. Menutupi suara riuh tepuk tangan dan gumaman puas dari para pengunjung sidang. Kakinya yang lemas tidak sanggup menopang tubuhnya lagi. Ia nyaris melorot dari kursi jika tidak segera ditahan oleh 2 petugas kejaksaan. 15 tahun penjara. Ditambah hutang miliaran yang mustahil ia bayar. Artinya ia akan membusuk di dalam sel sampai tua. Dan keluar sebagai pengemis papa yang tidak punya apa-apa. Ia menoleh liar ke arah Nadia. Berharap ada keajaiban. Berharap mantan istrinya itu akan berdiri dan memohon keringanan. Namun Nadia sudah berdiri. Merapikan gamisnya. Dan berbalik berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh sedikit pun ke arah Raka. Punggung wanita itu menjauh. Semakin kecil. Dan akhirnya menghilang di balik pintu kayu raksasa. Membawa serta sisa harapan hidup Raka. 2 minggu setelah vonis dijatuhkan, Raka mendekam di blok masa pengenalan lingkungan di penjara besar itu. Rambutnya sudah dicukur habis hingga botak. Wajahnya tirus. Kulitnya kusam. Suatu siang, seorang sipir memanggil namanya dengan kasar. Raka Pratama. Ada kunjungan. Cepat keluar. Jantung Raka melonjak. Kunjungan? Siapa yang mau mengunjunginya? Orang tuanya sudah meninggal. Teman-temannya sudah mengkhianatinya. Dan wanita simpanannya sudah kabur. Hanya ada satu kemungkinan. Nadia. Harapan naif kembali tumbuh di hatinya. Mungkin Nadia sudah memaafkannya. Mungkin Nadia datang untuk memberitahu bahwa ia akan membayar jaminan atau mengurus banding. Raka buru-buru membasuh wajahnya dengan air keran. Mencoba terlihat sedikit lebih segar. Lalu berjalan mengikuti sipir menuju ruang kunjungan. Di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal dan jeruji besi, Raka melihat sosok itu. Nadia duduk di seberang sana. Memegang gagang telepon interkom. Ia terlihat bersinar. Sangat kontras dengan lingkungan penjara yang suram. Raka duduk di kursinya. Tangannya gemetar saat meraih gagang telepon di sisinya. Nadia, sayang, akhirnya kamu datang, ucap Raka dengan suara parau penuh kerinduan palsu. Aku tahu kamu tidak tega melihatku di sini. Tolong aku, Nat, keluarkan aku dari sini. Aku tidak kuat. Di sini mengerikan. Makanannya basi. Orang-orangnya jahat.
Aku janji, demi Tuhan. Aku janji kalau aku keluar nanti, aku akan jadi suami yang baik. Aku akan cuci kakimu setiap hari. Aku akan jadi budakmu. Tolong bicara sama pengacara Pak Bima. Cabut tuntutannya. Nat, aku mohon. Nadia menatap Raka dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan. Namun bukan kasihan karena cinta. Melainkan kasihan seperti melihat binatang yang terluka parah namun tidak bisa diselamatkan. Ia mendengarkan semua ocehan dan janji manis Raka tanpa menyela. Setelah Raka selesai menangis dan memohon, Nadia baru membuka mulutnya. Suaranya terdengar jernih melalui speaker telepon. Aku datang ke sini bukan untuk membebaskanmu, Mas. Tenang. Aku datang untuk memberikan ini. Nadia menempelkan sebuah amplop coklat besar ke kaca pembatas. Mata Raka menyipit membaca tulisan di amplop itu. Akcrey. Sidang perceraian kita sudah diputus secara fair stake kemarin. Lanjut Nadia. Karena kamu sedang menjalani masa hukuman dan tidak bisa hadir. Pengadilan mengabulkan semua gugatanku. Kita sudah resmi bercerai, Mas. Raka menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, tidak mungkin. Aku tidak mau cerai. Kamu istriku. Kamu harus patuh pada suamimu. Jangan tinggalkan aku. Nadia, siapa yang akan mengurusku nanti? Nadia menarik kembali amplop itu dan meletakkannya di meja. Suamiku sudah mati, Mas, ucapnya dingin. Suamiku mati tepat di malam jam 12 itu. Saat dia lebih memilih memberi makan egonya daripada menghargai istrinya yang lelah bekerja. Pria yang duduk di depanku sekarang hanyalah orang asing. Seorang narapidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi harta Gonogini, Raka mencoba bernegosiasi lagi. Ingat dokumen yang kamu tanda tangani di kantor polisi. Potong Nadia cepat. Kamu sudah melepaskan semuanya. Kamu tidak punya hak atas 1 sen pun uangku. Bahkan kamu masih berhutang 10 miliar pada perusahaanku. Jadi jangan bermimpi soal harta. Fokus saja pada hukuman 15 tahun itu. Waktu yang lama untuk merenung, Mas. Nadia berdiri dari kursinya. Ia merogoh tas tangannya. Mengeluarkan cincin kawin emas putih yang selama ini melingkar di jari manisnya. Ia memandang cincin itu sejenak. Cincin yang dulu ia beli dengan uang tabungannya sendiri. Karena Raka beralasan belum punya uang saat melamar. Tanpa ragu, Nadia meletakkan cincin itu di atas meja besi di sisi ruangannya. Lalu berbalik badan. Nadia, tunggu. Jangan pergi. Nadia. Raka berteriak histeris. Ia memukul-mukul kaca pembatas dengan kepalan tangannya. Sipir penjara berlari mendekat. Namun Nadia tidak berhenti. Ia berjalan mantap menuju pintu keluar. Meninggalkan ruang kunjungan yang penuh aura keputusasaan. Langkah kakinya terasa ringan. Seolah beban ratusan kilogram baru saja diangkat dari pundaknya. Di belakangnya, suara teriakan Raka perlahan meredup. Tergantikan oleh suara pintu besi berat yang ditutup dan dikunci. Boom! Bunyi itu menjadi penanda akhir dari sebuah bab kehidupan yang kelam. Dan awal dari penderitaan panjang bagi sang antagonis yang kini benar-benar sendirian di dunia. 1 tahun kemudian, matahari pagi bersinar hangat menyapa ibu kota. Memantulkan cahaya keemasan di dinding kaca gedung pencakar langit tempat kantor pusat perusahaan berada. Di lantai teratas, di sebuah ruangan yang didesain minimalis modern namun mewah, Nadia berdiri di dekat jendela besar yang menghadap panorama kota. Ia memegang cangkir porselen berisi teh melati hangat. Menikmati aromanya yang menenangkan. Penampilannya kini jauh lebih segar dan berwibawa. Hijabnya tertata rapi dengan gaya elegan. Mencerminkan posisinya sebagai CEO yang disegani. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah matanya. Kini wajahnya memancarkan aura kedamaian dan kebahagiaan yang tulus. Pintu ruangan diketuk pelan. Masuk, ucap Nadia lembut. Bima Santoso melangkah masuk dengan senyum lebar. Membawa tablet di tangannya. Selamat pagi, Bu Nadia. Maaf mengganggu waktu santainya. Saya hanya ingin melaporkan hasil rapat pemegang saham tadi. Semua setuju dengan rencana ekspansi Ibu ke pasar internasional. Keuntungan perusahaan triwulan ini naik 30% dibandingkan tahun lalu. Nadia tersenyum tipis. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Bima.
Ini semua berkat kerja keras tim kita yang solid. Oh ya, bagaimana kabar proyek yayasan sosial kita? Berjalan lancar, Bu. Pembangunan rumah singgah untuk korban kekerasan dalam rumah tangga sudah mencapai 80%. Nadia mengangguk. Baginya, kesuksesan bukan hanya soal angka. Tapi seberapa banyak ia bisa membantu wanita lain agar tidak mengalami nasib yang sama seperti dirinya dulu. Sementara itu, di kantin lembaga pemasyarakatan yang sumpek dan bau, ratusan narapidana antre untuk mendapatkan jatah makan siang. Di antara antrean panjang itu, terselip sosok pria kurus kering dengan kulit menghitam dan penuh luka gores. Itu Raka. Tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan mantan manajer kaya raya. Ia memegang piring plastik oranye dengan tangan gemetar. Setelah menunggu lama, ia mendapat sepiring nasi pera dengan tempe orek kecil dan sayur nangka berkuah bening. Porsi itu sangat sedikit. Namun bagi Raka, itu adalah harta karun. Saat ia hendak duduk, seorang narapidana bertubuh besar bertato naga menghalangi jalannya. Mau duduk di mana lu, bos? Ejeknya. Bos? Panggilan sindiran untuk Raka. Maaf, Bang, saya mau makan, jawab Raka lirih. Makan? Enak aja. Pijitin dulu kaki gue. Raka menelan ludah. Ia sangat lapar. Namun ia tidak punya pilihan. Narapidana itu tiba-tiba menepis piringnya. Nasi dan sayur berserakan di lantai. Ambil sana. Katanya lapar. Dasar laki-laki tak berguna. Kalimat itu, persis kalimat yang dulu ia teriakan kepada Nadia. Karma itu nyata. Dan ia datang dengan cara paling ironis. Dengan air mata mengalir, Raka berlutut. Memungut nasi kotor dari lantai, dan memakannya sambil menangis. Kini ia benar-benar menjadi apa yang dulu ia hina. Akhir kisah. Sementara itu, mobil Nadia melaju tenang di jalanan ibu kota yang gemerlap. Ia menatap jalan di depannya dengan penuh harapan. Keadilan telah ditegakkan. Yang jahat telah menuai badai. Dan yang sabar kini menuai pelangi. Di dalam keheningan mobil yang nyaman itu, Nadia memanjatkan syukur dalam hati. Menutup kisah hidupnya yang pahit, dengan akhir yang manis dan memuaskan.